Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Sabtu ba'dal maghrib kita mempelajari tafsir Al-Quran secara berseri, bertahap, tertib, berurut. Dan kita masih di surah Al-Baqarah karena memang surah terpanjang adalah surah Al-Baqarah. Ya, maka mungkin agak lama ya sesampainya, selama kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan umur, maka ini termasuk ibadah adalah mempelajari kitabnya. Ya, mempelajari kitabnya dan membantu juga untuk istiqomah di atas agamanya. Karena kitabnya mengandung yakni busyra, kabar gembira yang memotivasi kita untuk terus berpegang dengan agama, juga mengandung inzar, peringatan agar kita menjauhi segala sebab yang mengantarkan kepada kebinasaan. Baik, terakhir itu kita sampai ayat keberapa, Pak? 30 ya, masih ya, tentang Nabi Adam alaihissalam diangkat jadi khalifah ya. Kayaknya itu udah selesai ya. Sekarang ayat berikutnya kalau nggak salah ya. Ayat 31 ya. Karena panjang sekali kemarin satu ayat itu, cuma satu ayat doang kita bahas kemana-mana. Baik. Ya. Sekarang ayat ke 31. Iya, itu udah selesai kan ya? Insya Allah ya. Intinya nanti lah insya Allah kita bahas setelah kita baca dulu. Kita sekarang masuk ke 31 kalau tidak salah ya. Kita baca, setelah saya baca mungkin bisa diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Oh gitu, pelan-pelan aja ya, dipotong-potong ya. Iya, potong-potong aja. Oh, nggak usah langsung sekaligus satu ayat. Iya, maksudnya separuh-separuh, biarin yang ini nggak satu ayat dapat bacaannya, nggak usah sekaligus gitu. Nah, dikit ayat. Oh. Biar bareng bacanya. Baru lanjutin lagi gitu. Oh gitu, siap, baik. Dan malaikah terus. Baik, ya. Ya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Silakan. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Silakan. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Ya, kayaknya sampai 33 saja dulu karena pembahasan yang baru yang ayat 34. Baik, sekedar murojaah sebelum kita masuk ke ayat ini, bahwa pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan, mengadakan di muka bumi seorang khalifah. Khalifah artinya secara bahasa pengganti. Ya, ini pengganti terhadap generasi atau makhluk yang sebelumnya menempati bumi. Menurut sebagian mufassir. Ini menurut sebagian mufassir, sebelum Nabi Adam alaihissalam ada makhluk yang menempati bumi, namanya Banul Jan. Ya, Banul Jan atau kalangan jin, di mana mereka melakukan kerusakan, menumpahkan darah, sehingga saat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikat bahwa Dia akan mengadakan di muka bumi seorang khalifah, maka mereka berkata kepada Allah, apakah engkau akan mengadakan di muka bumi makhluk yang nantinya akan mengadakan kerusakan dan menumpahkan darah? Allah hanya mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui yang tidak kalian ketahui. Yakni tidak semua makhluk nanti Adam alaihissalam, berikut juga keturunannya, tidak semuanya mereka melakukan kerusakan, menumpahkan darah seperti makhluk sebelumnya. Dan ternyata demikian. Di antara manusia ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi siddiqin, ada yang menjadi wali-wali Allah, ya. Meskipun ada juga yang zalim, ya. Jadi tidak bisa dipukul rata, semuanya sama. Dan disinilah, di bumi inilah Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya, yang nantinya Dia akan tempatkan, ya, di surganya, ditempatkan di derajat yang paling tinggi dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kelebihan Adam alaihissalam di atas malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada Adam, ya. Adam secara bahasa, ya, karena diciptakan dari adimul ard. Adim artinya permukaan bumi, ya. Atau sebentar, karena kecil sekali, saya pakai yang di bawahnya supaya jelas, ya. Jadi Adam itu dari kata adimul ard, artinya permukaan bumi, karena Adam diciptakan dari tanah, gitu ya. Atau karena Adam, arti Adam itu bisa juga diartikan dengan yang kulitnya sawo matang. Jadi tidak terlalu putih, ya,
Ya kayak kulit kita ya, sawo matang ya, seperti ini. Adam alaihissalam. Ya. Nah itu disebut Adam. Jadi kenapa disebut Adam? Karena keadaannya diciptakan dari ya adimul ard, yakni permukaan bumi, atau karena kulitnya sawo matang, arti Adam. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam? Al asma kullaha, nama-nama benda semuanya. Ya, nama-nama benda semuanya. Ada beberapa pendapat dari mufassir tentang benda-benda yang dimaksudkan itu apa. Ya, sebagian menafsirkan seperti Ibnu Abbas berdasarkan riwayat Ad-Dhahhak bahwa nama benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan adalah seperti nama-nama ya manusia dengan bisa fisiknya, anggota badannya, atau yang satu dengan yang lain. Demikian pula hewan-hewan, oh ini burung, oh ini hewan yang lain ya, singa, beruang, harimau ya. Demikian pula itu langit, kemudian bumi, tanah yang datar, laut, kuda, dan seterusnya ya. Nah ini menurut sebagian mufassir, menurut Ibnu Abbas ya. Sedangkan menurut riwayat yang lain dari Ibnu Abbas juga ya, dari hadis Asim bin Kulayb dari Sa'id bin Ma'bad, bahwa yang dimaksud dengan benda-benda yang Allah ajarkan adalah termasuk nama yang biasa perabotan kita, seperti piring, periuk, dan sebagainya ya. Menurut Mujahid, nah ini kita sebutkan dulu mufassir dari kalangan generasi pertama Islam, dari Ibnu Abbas, Mujahid, supaya kita istilahnya mendahulukan mereka para ulama, dan supaya kita hati-hati dalam menafsirkan, melihat bagaimana para ulama menafsirkan. Sedangkan Mujahid muridnya Ibnu Abbas, maksud benda-benda yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya ada seperti ya nama setiap hewan, burung, dan segala sesuatu. Sedangkan menurut Ar-Rabi ya nama-nama para malaikat dan lainnya. Baik, intinya adalah ya kalau menurut Ibnu Katsir bahwa Allah mengajarkan nama-nama segala sesuatu, baik zatnya begini, sifatnya begini, perbuatannya begini ya, dan seterusnya. Nah, intinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam ya benda-benda yang ada di sekelilingnya ditunjukkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Adam alaihissalam akal, kemudian juga memori ya, ingatan ya, yang kuat sehingga bisa mengingat benda-benda itu ya, bisa merekam benda-benda itu. Oh ini namanya ini namanya ini ya. Ya sama seperti kita ya, dulu kita ketika terlahir ke dunia ya, ketika disebut oleh orang tua kita atau oleh orang-orang di sekeliling kita nama suatu benda, maka lama-kelamaan meresap kemudian kita ingat gitu ya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda. Nah, ya. Ini ada hadis panjang tentang syafaat ya. Jadi ini nanti. Nah, nanti insyaallah baru kita hubungkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama benda yang ada di sekelilingnya. Nah, kemudian summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian setelah Allah sebutkan kepada Nabi Adam benda-benda yang ada, Allah tunjukkan kepada para malaikat. Allah ingin memberitahukan kelebihan Adam di atas malaikat. Ya. Jadi sebelumnya malaikat merasa nggak pantas mungkin ada makhluk yang akan mengelola bumi, ya, atau tidak cocok, ya. Dan merasa bahwa diri mereka sudah cukuplah karena mereka senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada malaikat ini kelebihan orang ini, kelebihan makhluk ini. Dia bisa ya mengingat ya nama-nama yang ada di sekelilingnya, dilebihkan dengan ilmu. Ya enggak usah jauh-jauh ya. Meskipun secara fisik antara manusia dengan malaikat, ya fisiknya lebih hebatan malaikat. Kuat, cepat, bagaimana enggak cepat. Dari bumi ke atas langit mereka terbang dengan cepat dengan sayap yang Allah berikan kepada mereka, ya. Tetapi manusia meskipun fisik mereka lemah, tetapi dengan akal, dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, seakan-akan mereka punya kekuatan,
Bagaimana kita lihat di zaman sekarang manusia bisa ya membangun bangunan yang tinggi, membangun jalan layang, kemudian juga membuat barang-barang yang luar biasa, ya, ada laptop, ada handphone dan lain sebagainya. Itu karena apa? Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan inilah di antara sebab kenapa Nabi Adam alaihissalam lebih berhak untuk mengelola bumi, gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian perlihatkan benda-benda yang sudah diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk mengetes mereka, untuk menguji mereka. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, "Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Sekarang sebutkan kepadaku nama benda yang semua yang ada di hadapan kamu ini, ya. Jika kamu memang benar. Maksudnya apa? Benar di sini, yakni jika kamu memang pernyataan kamu benar bahwa kamu lebih berhak misalnya mengelola bumi. Sebentar kita lihat. Yani di sini Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada Nabi Adam alaihissalam dalam hal ilmu. Allah mengajarkan kepada nama-nama benda semuanya lalu ditunjukkan kepada para malaikat. Nah, di sini yakni kata Allah, beritahukanlah kepadaku nama-nama benda yang ada tadi itu jika kau memang benar. Yakni benar bahwa kamu lebih layak menjadi khalifah di muka bumi daripada Adam dan keturunannya, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ini untuk memperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, kaliankah atau Adam alaihissalam lebih berhak mengelola bumi, ya, gitu ya. Maka setelah Allah tanyakan kepada mereka, coba sebutkan. Mereka mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Yakni ini penyucian dari para malaikat untuk Allah Subhanahu wa taala dari adanya ya seorang yang mengetahui sedikit pun dari ilmunya kecuali jika dia Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Yakni seseorang tidaklah mengetahui kecuali setelah Allah ajarkan kepadanya. Dan dari adanya seseorang yang mengetahui sesuatu kecuali jika Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan. Maha suci engkau. La ilma lana, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Yakni ini menunjukkan penyandaran malaikat bahwa ilmu yang mereka miliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkannya. Ada perkataan yang bagus dari seorang ulama bernama Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang suatu masalah. Maka Asy-Sya'bi, ulama bernama Asy-Sya'bi mengatakan, saya tidak tahu. Lalu ada yang berkata kepadanya, tidakkah engkau malu padahal engkau ulama mengatakan tidak tahu padahal engkau ahli fikih penduduk Irak, ya. Beliau ulama Irak, Asy-Sya'bi ini. Ketika ditanya oleh seorang, saya nggak tahu, ya. Akhirnya ada yang mengatakan, apa kamu nggak malu mengucapkan diri kamu tidak tahu? Maka kata Asy-Sya'bi, akan tapi para malaikat aja nggak malu kok mengatakan tidak ada yang kami ketahui selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Maksudnya apa? Seorang kalau tidak tahu nggak usah malu mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana malaikat saja mengatakan la ilma lana, kami tidak mengetahui selain yang engkau telah ajarkan kepada kami. Nah ini, gitu ya. Atau mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui, Allah yang paling tahu, gitu ya. Nah itu sebagian dari ilmu, separuh dari ilmu. Nah ini dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran. Ya, kalau kita tidak tahu, ucapkan seperti malaikat. Ya, kami nggak tahu. La ilma lana, kami nggak tahu. Ya, illa ma'allamtana, selain yang Allah ajarkan kepada kami. Ya. Kemudian innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya. Bijaksana atau dalam bahasa Arab disebut dengan hikmah, artinya tepat. Ya. Yakni tepat adalah ya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Bijaksananya Allah Subhanahu wa taala meliputi pada firman-Nya, Al-Qur'an penuh dengan kebijaksanaan. Kemudian perbuatan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebijaksanaan seperti mencipta, ya. Kemudian mengatur alam semesta. Juga takdir yang Allah tetapkan di alam semesta penuh dengan kebijaksanaan. Semua nggak ada main-main, nggak ada sia-sia. Demikian pula syariat yang Allah tetapkan dalam agamanya pun penuh dengan kebijaksanaan. Kalau kita kaji ternyata banyak hikmahnya, ya. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika samar bagi seorang hamba hikmah
dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, maka sikap kita adalah pertama ini, tunduk dan menerima. Kenapa sih dilarang ini? Kenapa sih kalau sholat kita naruh telapak tangan di atas tangan kiri di dada? Kenapa ketika sholat ada misalnya duduk antara dua sujud? Kenapa ketika kita sholat misalnya ada apa namanya? Nah ini terkadang karena keterbatasan ilmu kita belum sampai ke sana. Hikmahnya apa? Pasti ada hikmahnya. Kalau kita teliti, kita kaji, ya terkadang ada juga yang disampaikan kepada kita. Sebagian ulama menerangkan, biasanya dalam masalah ta'abbudi, ibadah, ya, terkadang kita tidak mengetahui atau mungkin prosesnya agak lama untuk mengetahui hikmahnya. Tapi dalam masalah muamalat mudah untuk diketahui hikmahnya. Kalau muamalat, misalnya kenapa dilarang judi? Nah, kita tahu ternyata karena nanti ya kita sudah capek-capek mengumpulkan uang yang banyak, tiba-tiba habis begitu saja kalau kita kalah, sehingga menimbulkan kekesalan, ya kedongkolan dalam hati, dan akhirnya bisa saja dia melampiaskan kemarahan, ngambil lagi harta yang telah diambil darinya. Atau misalnya kenapa dilarang mengkonsumsi minuman keras? Karena kalau seorang mengkonsumsi minuman keras hilang akalnya. Kalau akal sudah hilang, maka lisannya nggak terkendali, sikapnya nggak terkendali, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang tidak layak, menghina, mencela, memaki orang lain, dan melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Nah ini dalam masalah dunia dan muamalah terkadang diketahui. Tapi dalam masalah ibadah, coba ada yang tahu Pak, kenapa kok kita dalam sholat misalnya ada misalnya ya tadi mengangkat tangan sudah, mengangkat tangan misalnya, mengangkat tangan sebelum sholat. Kenapa nggak langsung begini aja? Kira-kira ada yang tahu Pak hikmahnya? Ada nggak yang tahu hikmahnya? Gimana? Pasti ada hikmahnya. Nah ini maksudnya, terkadang kita ketahui hikmahnya, terkadang tidak. Ya. Sebagian yang kita tahu kenapa dalam sholat ada ruku, ya memang menunjukkan kita tunduk kepada Allah. Kenapa ada sujud, yang menunjukkan kita hanya menyembah kepada Allah, gitu ya. Tapi mungkin gerakan-gerakan yang lain sebagian kita nggak tahu. Nah ini maksudnya. Nah sikap kita bagaimana kalau kita nggak tahu, ya kita tunduk dan menerima saja. Yang pasti Allah tidaklah memerintah kecuali ada hikmahnya. Itu maksudnya. Ya. Baik, menurut Imam Al-Baghawi, Al-Hakim, kan innaka antal alimul hakim, sungguh engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada dua arti. Pertama hakim, yakni yang memutuskan dengan adil. Allah maha adil. Ya. Bisa juga yang kedua, Al-Hakim adalah yang merapihkan suatu perkara agar tidak rusak dan menjaganya. Ya. Asal arti hikmah adalah mencegah, yakni mencegah pemiliknya dari jatuh ke dalam kesalahan atau kebatilan. Jadi intinya innaka antal alimul hakim menyatakan Allah maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana. Dalam dia menciptakan Nabi Adam alaihissalam pasti ada hikmahnya, dan bahwa keputusan Allah lebih baik, ya, daripada pendapat ya mereka malaikat atau makhluk-makhluk yang lain yang terbatas ilmunya. Maka sudah tunduk aja kita kepada ketetapan Allah. Ketika Allah menyatakan bahwa dia hendak menciptakan Nabi Adam, ya sudah kita beriman, tunduk, taat kepada Allah. Itu maksudnya. Nah ini pernyataan malaikat sendiri. Inna kantar, ya memang kami nggak tahu bahwa engkau pasti dalam ketetapan yang engkau tetapkan, dalam makhluk yang engkau ciptakan pasti ada hikmahnya. Ya. Dan kita merasakan bahwa memang manusia yang lebih layak mengelola bumi ini. Ya. Mereka bisa menggarap tanahnya, sebagian dibuat sawah, sebagian dibuat bangunan seperti yang kita lihat saksikan, sebagian lagi dibuat jalan-jalan, sebagian lagi jalannya ditata, meskipun ada juga yang merusak, gitu ya. Tetapi nggak semuanya, gitu. Nah itu ya. Baik, sebelum kesini kita baca sebuah hadis berkenan Nabi Adam alaihissalam yang tadi kita mau baca. Hadis yang sangat panjang tentang Nabi Adam alaihissalam. Ya. Bunyi hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul. Jadi pada saat di padang mahsyar. Ini saya kecilin dulu. Ini kecepatan kayak jam ini saya. Ya. Jadi pada hari kiamat manusia berkumpul, orang-orang beriman berkumpul, ya, di padang mahsyar.
Lalu mereka berkata, karena mereka terus merasakan kepanasan, matahari didekatkan kepada mereka, jaraknya cuma 1 mil, 1,5 kilometer kurang lebih. Ya, mereka pada kepanasan, akhirnya mereka berkata antar sesama mereka, sebaiknya kita minta syafaat kepada Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, ya, agar kita ya dapat pindah dari tempat kita sekarang juga, karena kita terasa kepanasan sekali. Cara mana seperti itu. Lalu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Kata mereka, wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, ya, bapak manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Tidak seperti yang diyakini, dianggap oleh Darwin, ya, bahwa manusia keturunan monyet. Cara membacanya bagaimana, Pak? Kalau dalam satu ruangan, tinggal kita tanya aja kepada mereka, siapa yang merasa keturunan manusia, tunjuk tangan. Dan siapa yang merasa keturunan monyet, tunjuk tangan. Insya Allah saya yakin gak ada yang mau tunjuk tangan. Nah, itu untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa manusia keturunan monyet. Nggak ada yang mau. Dari dulu monyet kayak gitu juga. Cuma memang banyak jenisnya, gitu ya. Nah, engkau adalah bapak manusia. Alhamdulillah, bapak kita Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakanmu dengan tangannya. Nah, ini diantara kelebihan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Ya. Nah, kalau manusia yang lain kan tidak. Jadi dengan percampuran sperma dan ovum, kemudian lahirlah ya manusia. Kalau ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangannya dari tanah, ya, tanah liat. Ya. Dan menjadikan malaikat sujud kepadamu serta mengajarkan kepadamu nama-nama segala sesuatu. Maka berilah syafaat untuk kami di sisi Tuhan Azza wa Jalla, agar dia memindahkan kami dari tempat kami seperti ini. Yani agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat kami, memindahkan kami dari tempat yang penuh dengan penderitaan pada hari kiamat. Maka ada mengatakan, nafsi, saya ini enggak cocok. Bukan saya yang diingin kalian maksud. Bukan saya, enggak layak saya ini memberikan syafaat. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menyebutkan bahwa dia dulu pernah punya kesalahan, ya, yang pernah beliau lakukan, ya, yang membuat dirinya malu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta syafaat, ya. Jadi beliau mengatakan, jangan saya, gitu ya. Datangilah oleh kalian Nuh alaihissalam, karena dia adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi, ya. Kemudian orang-orang pun mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Sesampainya di hadapan Nabi Nuh alaihissalam, kata Nabi Nuh, bukan aku yang dimaksud. Nafsi, saya kayaknya bukan saya, nggak cocok buat saya memberikan syafaat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Lalu diingatkan bahwa saya pernah punya kekeliruan ini, ya, sehingga yaitu pernah meminta kepada Allah dengan tanpa ilmu agar anaknya Kan'an diselamatkan, padahal dia sudah kafir ketika itu, ya, sehingga dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah datangi Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Nah, kekasih Allah, gitu. Maka orang-orang datang Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, nafsi, seperti bukan aku yang dimaksud. Ya, yakni beliau tidak berani menghadap Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya pada saat itu. Cobalah datangi Nabi Musa alaihissalam, seorang hamba yang Allah ajak bicara langsung dan diberikan kitab Taurat. Maka mereka pun sama mendatangi Nabi Musa dan berkata, bukan aku seperti yang kalian maksud. Ya, seraya menyebutkan dia pernah dulu punya kekeliruan, pernah membunuh seseorang tanpa maksud membunuh, karena memukul orang Kipti karena hendak memerangi atau melawan Bani Israel. Akhirnya dibalas oleh Nabi Musa alaihissalam dengan 1 kali pukulan, langsung mati orang itu. Nah, sehingga membuatnya malu, ya, minta kepada Allah. Akan tapi datangilah Nabi Isa alaihissalam, hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimat serta ruh ciptaannya. Maka orang-orang datangi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga mengatakan, seperti aku yang bukan yang kalian maksud. Cobalah datangi oleh kalian Nabi Muhammad, seorang hamba yang dosanya telah diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang, ya. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kata beliau, aku pun pergi sehingga aku minta izin kepada Tuhanku Allah Azza wa Jalla, dan aku pun diizinkan. Kemudian aku melihat Tuhanku, aku langsung jatuh sujud, ya. Kemudian membiarkan sujud
dengan dalam waktu yang lama sekehendaknya. Setelah itu dikatakan, bangunlah wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberikan, berkatalah engkau akan didengarkan, dan mintalah syafaat maka engkau akan diberikan hak memberikan syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku dan memuji dengan pujian yang Allah ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberikan syafaat kepada umat manusia. Yani mulailah Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah beberapa permintaan, yang diantaranya agar penderitaan umat manusia segera diangkat, ya. Matahari kemudian diangkat dan dipadukan dengan bulan dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka sehingga manusia nggak merasakan lagi kepanasan dan seterusnya. Nah, ini kisah Nabi syafaat, ya. Di hadis ini menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Di antaranya Allah mengajarkan kepadanya nama-nama makhluk-makhluk, berbagai makhluk, ya. Nah, ini. Jadi di ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Adam alaihissalam lebih berhak mengelola bumi daripada malaikat. Buktinya lihat, Allah berikan ilmu, dia bisa, ya, menyebutkan benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya. Jadi kelebihan Nabi Adam alaihissalam adalah dalam hal ilmu, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala 125 di sini, ya, ketika telah jelas bagi malaikat bahwa memang ternyata mereka tidak layak untuk, tidak lebih berhak daripada Adam mengelola bumi, maka Allah berfirman, ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, wahai Adam, sekarang beritahukan nama-nama benda-benda yang itu, ya, yakni nama-nama benda yang diperlihatkan kepada malaikat. Bahkan termasuk malaikat, Nabi Adam hafal. Engkau Jibril, engkau Mikail. Jibril bisa dibaca Jibril, bisa dibaca Jibril. Engkau Mikail, engkau Israfil, ya. Sampai beliau sebutkan nama semuanya, termasuk burung gagak pun. Nah, ini namanya burung gagak beliau sebutkan. Menurut Mujahid, ya, sampai burung merpati, burung gagak, dan nama-nama segala sesuatu disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam, menunjukkan kelebihan Adam alaihissalam, ya. Nah, kemudian setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, Allah berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, ya, yakni rahasia atau hal gaib, ya, yang tidak diketahui dan tidak dapat kita saksikan, tapi Allah mengetahuinya, apalagi yang tampak dan kelihatan, gitu, ya. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Ya, ini Allah menegaskan lagi di sini bahwa Dia lebih mengetahui hal yang samar bagi mereka di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa yang mereka nyatakan dan apa yang mereka sembunyikan. Ya. Menurut Ibnu Abbas, ya, maksudnya adalah aku mengetahui yang rahasia sebagaimana yang nyata. Ya, ini yang disembunyikan oleh iblis dalam hatinya berupa kesombongan dan gurur, ya, keadaan terpedaya dirinya, ya. Hikmah Allah menghendaki untuk memisahkan juga mana hamba-hambanya yang baik dan mana yang tidak, ya. Sampai dengan diciptakan Adam alaihissalam kan ketahuan mana yang tetap tunduk, yaitu malaikat, dan mana yang iblis, gitu, ya. Di sini menurut Ar-Rabi bin Anas, ya, firman Allah Ta'ala, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, adalah, yakni Allah mengetahui yang mereka nyatakan. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak di bumi dan menumpahkan darah? Sedangkan yang mereka sembunyikan adalah ucapan, Tuhan kita tidaklah menciptakan makhluk kecuali kita adalah makhluk yang paling tahu dan paling mulia. Maka setelah Allah ciptakan Adam alaihissalam, ternyata, ya, Adam lebih unggul dalam hal ilmu dan kemuliaan. Baik, dari ayat ini kita dapat menarik kesimpulan, ya. Di antaranya, pertama, menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajarkan kepada Nabi Adam semua makhluk, lalu Adam bisa merekamnya. Kemudian ayat tadi juga menunjukkan akan keutamaan ilmu dan ahli ilmu, sehingga Allah tinggikan Adam di atas malaikat.
Kemudian juga keutamaan mengakui kekurangan. Malaikat mengakui kekurangan, kami tidak punya ilmu apa-apa selain yang engkau ajarkan kepada kami. Maka seorang kalau tidak mengetahui, silahkan menyampaikan, saya tidak tahu. Kemudian yang keempat, bolehnya mencela terhadap orang yang mengaku sesuatu namun belum pantas terhadapnya, ya. Namun kalau kita perhatikan betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tidak menghardik malaikat, tetapi hanya mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya dalam memperbaiki hendaknya dengan cara yang halus. Ya, sebagaimana Allah ketika hendak memperbaiki pemahaman malaikat yang keliru, Allah mengucapkan kalimat yang baik. Kamu nggak tahu, sedangkan aku mengetahui. Nah itu lembutnya Allah Subhanahu wa taala dalam mengarahkan, memperbaiki manusia. Enggak mengatakan emang kamu siapa? Kayak gitu, enggak seperti itu. Tapi Allah mengatakan, aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Nah ini lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 31 sampai 33. Saya kira sedikit, mudah-mudahan ada gambaran. Ada gambaran Pak ya. Memang di sini karena tafsirnya di bawah, jadi bikin pusing kadang-kadang. Tapi intinya insya Allah bisa ditarik Pak ya. Nah, baik, sebelum ditutup mau ditanyakan? Oh iya. Yang mana nih? Bapak dulu. Pak Bambang. Kayaknya lebih tua nih Pak Bambang nih. Pak Bambang lebih tua kayaknya nih Pak Bambang. Soalnya sudah sering Pak Ridwan. Silakan Pak Bambang. Iya. Jadi kalau melihat kesimpulan ayat 31 adalah Allah menciptakan manusia itu, kalau mereka diciptakan hanya untuk bersujud kan. Tapi kalau manusia diberikan akal dan pikiran, nafsu segala macam. Apakah ciptaan Allah yang terakhir itu juga manusia juga? Apakah apa? Yang diciptakan Allah itu manusia. Apakah itu? Yang sebelum manusia, sebelum Adam. Ya, setelah kan Adam ini kan Pengganti. Diciptakan malaikat, iblis, setan, dan baru diciptakan Adam. Betul. Adam diberikan kelebihan adalah Ilmu, betul. Ilmu dan akal pikiran. Betul. Dan terjadikan khalifah. Nah, Iya. saya tanyakan, apakah sama dengan khalifah yang setelah Rasulullah? Itu kan ada Abu Bakar As-Siddiq. Apakah sama? Iya, berarti apakah sama, betul? Definisinya ya. Betul. Penting juga. Terus yang kedua nih saya tanya manusia itu kan diciptakan lebih dari segalanya. Betul. Nah, terus kapan Siti Hawa itu diciptakan? Apakah setelah sekian mungkin kesekiannya Nabi Adam diciptakan? Betul. Ya, baik. Kemudian penting juga, mungkin saya langsung jawab. Intinya adalah pertama terkait dengan khalifah. Khalifah itu mengandung beberapa arti sebenarnya. Pertama, khalifah artinya pengganti generasi sebelumnya. Makanya kayak Abu Bakar, kenapa disebut khalifah? Karena pengganti Rasulullah SAW. Umar sebagai khalifah juga. Awalnya dulu setelah pas zaman Umar, tadinya mau dipakai khalifah juga. Karena kepanjangan khalifah li khalifati Rasulillah, kan kepanjangan. Maka Umar menamai diri dengan Amirul Mukminin. Kayak gitu dirubah lah. Tadinya mau khalifah Rasulillah kepanjangan. Di zaman Abu Bakar ada orang mengatakan engkau adalah khalifah Allah, pengganti Allah. Maka Abu Bakar nggak mau, saya bukan pengganti Allah, saya khalifah Rasulillah. Betul kayak gitu. Nah ini yang benar. Yang kedua, kemudian ada pas zaman Umar dipanggil khalifah juga, maka kepanjangan khalifahnya Rasulullah, pengganti khalifah Rasulullah, yakni Abu Bakar, kayak gitu. Maka karena kepanjangan, maka beliau nyebut dirinya ganti aja Amirul Mukminin dan seterusnya. Bisa juga wakil. Betul, tapi tidak disebut dengan khalifatullah, gitu. Khalifah pengganti makhluk sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, khalifah juga bisa diartikan pengelola. Pengelola. Ya, yang mengelola bumi, ikan yang dengan akal dan ilmu yang Allah berikan, manusia lebih layak sepertinya. Gitu ya kan, daripada malaikat yang dia
istilahnya terbang dan nggak menetap di bumi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Siti Hawa kapan diciptakan? Untuk hari, bulannya, berapa jaraknya, wallahu a'lam. Hanya saja setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan kemudian ditiupkan ruh, kemudian terbangun dan beliau bersin dan mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian juga diarahkan kepada malaikat dan diajarkan kepada ucapan salam. Ya mungkin jaraknya wallahu a'lam berapa lama, dan Adam alaihissalam merasakan kesepian di surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan saat Adam sedang tidur, diambillah dari tulang rusuknya dan diciptakanlah Hawa. Gitu. Betul-betul dari tulang rusuk. Gitu ya. Ini menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia diciptakan dari manusia laki-laki, yaitu Hawa gitu. Sebagaimana ada manusia lahir tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ada manusia lahir tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam. Gitu. Menunjukkan semuanya Allah berkuasa. Gitu. Nah itu mungkin. Pak Ridwan terakhir sebelum kita tutup. Dari kajian kita tafsir bisa disimpulkan bahwa sumber pengajaran yang pertama itu antara Allah dan Nabi Adam.